Benar Tuhan, ini keyakinan iman kami, ini keyakinan hati kami, bahwa di tengah badai kehidupan ini, Kau memiliki Allah yang bisa kami andalkan. Sebab itu hati kami mau terus menanti-nantikan Tuhan dan mau terus hidup bersandar kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk boleh mendengar, mengenal, dan peka akan isi hati Tuhan. Terlebih Allah Roh Kudus menolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya hamba-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Shalom semuanya. Selamat pagi. Oke, walaupun dalam masker masih pakai masker gitu ya, tapi saya percaya kita tetap bisa tersenyum. Boleh berikan saya senyumnya? Kelihatan dari mata. Terima kasih Charlene. Oke, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Hari ini kita akan masuk dalam rangkaian tema besar penantian terbesar. Hari ini kita akan belajar menantikan Kristus dengan sikap yang siaga. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 saya akan membacakan bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu bahwa satu pekerjaan yang kalau bisa dihindari dalam kehidupan kita gitu ya, yaitu menunggu. Ya, siapa sih yang senang menunggu gitu ya? Ya kalau misalnya menunggunya cuma 5 menit, 3 menit, atau mungkin ya di bawah 1 jam lah. Ada sesuatu yang pasti, oh aku harus menunggu 1 jam, masih bisa. Tapi kalau misalnya menunggu dalam kurun waktu yang tidak terduga, yang kita nggak tahu kapan itu nanti akan berakhir pekerjaan menunggu. Kita mau, biasanya sih manusia nggak mau ya, karena itu tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memiliki satu kisah. Ini kisah sebenarnya sih bukan kisah nyata gitu ya, tapi mungkin ada yang pernah mengalaminya. Satu kali ada 2 sejoli. Ada seorang pemuda yang jatuh hati kepada seorang gadis cantik di desanya. Nah pada satu kesempatan pemuda ini memberanikan diri mengungkapkan rasanya ini kepada gadis pujaan hatinya Bapak Ibu Saudara. Sang pemuda berkata, Ed, namanya Juliet gitu ya. Ed, aku mencintaimu. Maukah engkau menjadi kekasih hatiku? Wah Bapak Ibu Saudara, gadis itu diam. Mukanya mulai merah, merona, tersipu malu gitu ya. Tapi dalam hatinya, yes, akhirnya diungkapkan juga. Dan gayung pun bersambut Bapak Ibu. Mereka akhirnya menjalani masa pacaran yang penuh warna. Lalu tibalah waktunya bagi sang pemuda untuk pergi ke kota, mencari nafkah, mempersiapkan masa depan
bagi kehidupan mereka berdua kelak setelah mereka menikah. Nah, lalu pemuda ini mendatangi kekasih hatinya. Dia bilang gini, sayang, aku harus pergi. Tapi kamu harus percaya bahwa aku pasti akan kembali. Nah, kamu harus menunggu aku di perbatasan desa ini. Wah, dengan derai air mata gitu ya si Juliet tadi. Iya, Kakanda, aku akan menunggumu di desa ini. Berat hati rasanya pengen pisah gitu ya. Nah, hari-hari berlalu Bapak Ibu Saudara, Juliet menghadapi masa-masa penantian dengan satu harapan bahwa Kakanda terkasih itu akan segera pulang. Dia menunggu 1 bulan, dia menunggu 2 bulan, dia menunggu 1 tahun, 2 tahun. Sang Kakanda tidak kunjung pulang. Tapi Juliet ini karena dia tadi sudah bilang di awal waktu perpisahan dia akan menunggu Kakandanya, ya dia menunggu Bapak Ibu Saudara. Dan dalam masa menunggu itu, Juliet dan Kakanda ini dengan penuh perjuangan. Mereka selalu berusaha untuk menjalin relasi mereka, komunikasi mereka walaupun sangat terbatas gitu ya. Jauh sekali antara kota dan desa. Lalu dengan penuh perjuangan pula dalam masa menunggu kekasih hati pulang, Juliet ini mempersiapkan dirinya. Dia mulai belajar masak, belajar ini, belajar itu dan sebagainya macam. Ada banyak sekali orang-orang di sekitar Juliet yang mempengaruhi dia untuk sudahlah 2 tahun kamu sudah menunggu, masih mau menunggu lagi tak? Udahlah, Kakandamu itu hoax. Dia pasti di sana udah punya kekasih yang lain. Bahkan datang silih berganti pria-pria yang mulai dari yang masih bujangan, yang duda, yang ganteng, yang kaya, datang mendekati Juliet, semuanya dipatahkan, ditolak oleh Juliet. Nah, sampai pada satu kali Bapak Ibu Saudara, masuk tahun ketiga, Juliet yang awalnya tuh sabar sekali dia menunggu gitu ya. Tapi kok gak pulang-pulang, masuk tahun ketiga mulai Juliet ini ragu dan kecewa kepada kekasihnya. Dia mulai bertanya dalam hati, apa aku tetap harus nunggu ya? Apa aku harus tetap bertahan ya? Tapi mau nunggu sampai kapan ya? Ini gak pulang-pulang ini. Hingga akhirnya pertahanan Juliet itu semakin lama semakin lemah Bapak Ibu Saudara. Ketika satu kali seorang pemuda tampan kaya raya datang dengan tidak jemu-jemu kepada Juliet. Dengan berbagai rayuannya, janji-janjinya, niatnya. Juliet pun luluh dan akhirnya jatuh ke dalam pelukan pemuda lain. Lalu tiba waktunya bagi sang Kakanda untuk pulang ke desa. Dia pasti pulang dengan harapan, nanti aku mau ketemu kekasih hatiku. Aku mau melamarnya, menggenapi janjiku, menepati janjiku. Dia datang ke rumah Juliet, yang dia temukan apa? Tenda biru. Mau dikatakan apa lagi? Sang Kakanda yang dia menepati janjinya justru mendapati Juliet, kekasih hatinya itu tidak setia dalam masa penantiannya. Bapak Ibu Saudara, kisah cinta dua sejoli ini, Juliet dan kekasihnya, bisa menjadi cermin mengenai relasi kita dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sepakat bahwa sampai hari ini perjalanan hidup kita tuh sedang berjalan di dalam dunia, ya kan? Sambil ngapain sih? Sambil menanti Kristus datang yang kedua kali, bukan? Karena kita tahu Kristus sudah datang pertama kali 2000-an tahun yang silam. Tapi kita sedang menanti Kristus datang yang kedua kalinya. Nah, satu sisi kita tahu bahwa tempat kita menjalani kehidupan ini itu adalah dunia yang tidak ideal. Yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan, yang namanya cobaan, yang namanya godaan, yang namanya tawaran kenikmatan,
Itu tuh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Entah itu ada di pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam studi kita, macam-macam. Itu silih berganti datang. Karena kita tinggal di dunia yang tidak ideal. Dan kita tahu juga bahwa ketika Kristus datang kedua kali, semuanya itu akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, kita tahu itu. Berkali-kali kita dengar janji itu. Tapi sekarang ironinya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Ironinya, sekian lama loh kita ini menunggu. Saya nunggu berarti kapan nih dari saya lahir sampai sekarang. 20-an tahun. Gak datang-datang. Sementara saya dengar janji itu dari saya sekolah minggu. Saya gak tahu Kristus itu datang kapan. Janjinya luar biasa untuk memulihkan. Tapi kita gak tahu dia kapan. Menyenangkan gak Bapak Ibu Saudara? Menunggu sesuatu yang kita gak tahu kapan itu akan digenapi? Enggak. Sebagai manusia ada kemungkinan kita untuk pada akhirnya bisa ragu. Dalam menjalani hidup kita pelan-pelan mundur dari iman kita seperti Julia tadi. Ada kemungkinan? Ada. Karena kita manusia. Ada kemungkinan gak kita akhirnya lengah lalu kita menyerah pada kenyamanan yang dunia tawarkan seperti Juliet. Lengah lalu akhirnya dia menyerah pada pemuda lain. Ada kemungkinan kita di posisi itu? Ada. Karena kita gak tahu Kristus datangnya kapan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika harinya tiba nanti, dalam keadaan bagaimana Tuhan mendapati kita? Dalam keadaan bagaimana? Setiakah? Atau jangan-jangan seperti Juliet? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang serupa pernah dialami oleh umat Allah dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi dalam bagian yang kita baca tadi itu berada di dalam satu kisah besar, gitu ya, kisah perjalanan bangsa Israel. Bagian ini merupakan berita penghiburan yang datang kepada Nabi Yesaya melalui penglihatan dari Allah untuk melihat satu peristiwa yang akan terjadi 100 tahun ke depan dari masa Yesaya hidup. Peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa di mana bangsa Israel itu dibuang di Babel. Mengalami masa pembuangan di Babel. Nah, sepanjang sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, peristiwa pembuangan di Babel ini adalah satu peristiwa yang sangat kelam Bapak Ibu Saudara. Kelam dan gelap dalam sejarah kehidupan mereka. Karena kenapa? Sejak awal bangsa ini tuh punya satu identitas bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka punya tanah pusaka yang berlimpah susu dan madu. Mereka punya pemerintahan mereka sendiri. Mereka punya bait Allah yang megah. Dan mereka punya kisah dan pengalaman kejayaan yang luar biasa. Tapi semuanya harus habis tanpa sisa ketika peristiwa pembuangan di Babel ini terjadi atas mereka. Pelan-pelan umat Allah ini mengalami kemerosotan. Kejayaan dan kemakmuran yang selama ini mereka agung-agungkan dan mereka nikmati, itu tinggal kenangan Bapak Ibu Saudara. Nah, keadaan yang demikian tentu membuat bangsa Israel mempertanyakan keberadaan Allah dalam hidup mereka. Bagi mereka selama mereka berada dalam pembuangan itu Allah sama sekali gak peduli sama mereka. Bagi mereka peristiwa itu artinya Allah itu sedang membuang mereka. Allah itu sedang meninggalkan mereka. Allah tuh jangankan mau melirik bangsa itu sedikit pun buat bangsa Israel. Tidak, Allah tidak melakukan itu. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, dalam masa pembuangan itu ada banyak godaan dari bangsa lain yang membuat mereka perlahan-lahan kayaknya lebih enak meninggalkan Tuhan deh. Kayaknya lebih enak menyembah Allah yang di sana deh. Kayaknya lebih enak aku beribadah kepada Allah yang di sana deh. Karena lebih menjanjikan. Oh, ini godaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Respon apa yang keluar dari mulut bangsa Israel terhadap Allah ketika mereka berada dalam pembuangan, kekecewaan, dan keputusasaan?
Kalau dipikir-pikir, saya membayangkan saya waktu itu hidup dalam zamannya bangsa Israel di pembuangan ya. Respon yang kayak tadi tuh respon kok kayaknya wajar ya. 70 tahun loh berada dalam pembuangan, hidup gak enak. Bertanya-tanya Tuhan di mana? Kok kayaknya ini satu respon yang wajar. Dan saya yakin ini juga bukan satu fase kehidupan yang diidam-idamkan oleh bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang bangsa Israel pikirkan tentang Allah jauh sekali dari kenyataan siapa Allah sebenarnya. Mereka benar diizinkan Allah berada dalam pembuangan. Tapi mereka salah ketika mereka mengatakan Allah membuang mereka lalu tidak memperhatikan mereka. Allah tetap memperhatikan umatnya. Allah tetap memelihara umatnya. Bahkan lebih daripada itu dalam pembuangan ini pun Allah memberikan penghiburan kepada mereka. Mari sama-sama kita mau perhatikan Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah satu berita penghiburan yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Bahwa semua penderitaan dan keluh kesah mereka yang selama ini mereka protes kepada Allah, itu sudah berakhir, akan berakhir. Bahkan Allah sendiri pun berjanji Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayatnya yang ke-9 sampai 10, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Jadi Allah bukan hanya memberikan satu kalimat penghiburan bahwa perhambaan mereka itu akan berakhir. Tapi Allah juga memberikan satu penghiburan dan janji bahwa dia akan datang ke tengah-tengah umatnya sendiri. Ini satu pernyataan yang datang dari Allah. Mengcounter apa yang mereka pikirkan tentang Allah itu sendiri. Tapi ironisnya Bapak Ibu Saudara, ketika firman ini disampaikan kepada mereka, gampang gak buat mereka untuk percaya begitu saja? Tidak gampang. Lebih gampang mana? Lebih gampang mereka makin mengeluh. Mana Tuhan buktinya? Perhambaanmu akan segera berakhir, sudah berakhir. Mana Tuhan? Ia akan datang ke tengah-tengahmu, mana Tuhan tuh yang mana? Itu lebih mungkin keluar dari mulut mereka. Komplain itu paling gampang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ayat yang ke-27 dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Komplain mereka memuncak pada satu kenyataan bagi mereka. Mereka punya hak atas apa yang Allah rencanakan dan Allah lakukan. Mereka punya hak mengatur Allah. They expect God to fit their expectation. Bangsa Israel itu mengharapkan Allah cocok dengan harapan mereka. Bapak Ibu Saudara mendengar keluhan ini, tentu Allah tidak akan pernah tinggal diam. Dalam firman-Nya Allah kembali mengajak bangsa Israel untuk melihat pada satu dasar lagi. Siapakah Allah yang mereka sembah? Siapakah Yahweh yang mereka dengar turun-temurun? Dalam ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwa Allah adalah pribadi yang kekal. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup bangsa Israel. Artinya apa? Apa yang menjadi pemikiran dan rencana Allah itu tidak akan pernah mampu diselami oleh manusia. Termasuk umat Israel ini. Bahkan apa yang sedang dikerjakan Allah, yang akan dikerjakan Allah itu hak Allah sepenuhnya. Bukan hak mereka. Mereka enggak punya hak untuk mendesak Allah, mempertanyakan Allah atas apa yang Allah janjikan dan Allah kerjakan.
Lalu apa yang menjadi bagian bangsa Israel seharusnya Bapak Ibu Saudara? Di dalam mereka menjalani kehidupan yang gak enak ini. Di ayat 31, mari kita perhatikan bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Satu hal yang menjadi bagian umat Allah adalah mengarahkan mata iman mereka untuk menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Dia, menunggu Allah bekerja sesuai waktunya. Menunggu Allah datang sesuai waktunya. Menunggu dengan penuh pengharapan. Menunggu dengan berpegang teguh kepada Allah. Menunggu dengan kesiagaan. Menunggu dengan optimis. Menunggu dengan perasaan Tuhan aku berserah, bukan Tuhan aku menyerah dan protes. Tuhan gak mau umatnya protes terus. Pelan-pelan mundur dari Allah. Yang Tuhan mau mereka hari demi hari melekat kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Menanti-nantikan kehadiran Allah, menanti-nantikan janji Allah itu. Sebab hanya dengan demikianlah Bapak Ibu Saudara, umat Israel ini akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani masa-masa mereka. Bukan hanya dalam masa pembuangan, tapi kehidupan mereka terus dan seterusnya. Hanya dengan cara ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan menjadi seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kehidupan yang bangsa Israel alami memang berat dan sangat berat. Tapi ketika mereka menanti-nantikan Allah dengan satu sikap yang penuh harapan dan kesiagaan, optimis, kekuatan dari Allah itu akan menyertai mereka berjalan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah bahwa firman yang hari ini kita renungkan telah Allah genapi. Kalau kita lihat kisah bangsa Israel gitu ya secara lebih luas, pada akhirnya betul Allah memberikan mereka pembebasan dari pembuangan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita maju lagi ke depan melihat kisah mereka, kita sama-sama melihat bahwa puncak penggenapan janji ini Allah genapi di dalam pribadi Yesus Kristus. 2000-an tahun yang silam, Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat. Bukan hanya untuk menawarkan pembebasan dan keselamatan bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya membawa keselamatan dari perbudakan atau perhambaan dunia, tapi perbudakan dan perhambaan dosa. Yang tentu ini lebih menakutkan dan lebih berbahaya. Syukur kepada Allah, kita mendapati Allah menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dipikir-pikir pengalaman hidup yang dijalani bangsa Israel itu gak jauh beda dengan yang kita jalani hari ini. Bangsa Israel hidup dalam kesusahan, kita juga. Mereka hidup dalam penderitaan, ya kita juga. Penderitaan itu jadi teman sehari-hari gitu ya, walaupun porsinya setiap orang beda-beda. Bangsa Israel hidup dalam pergumulan, kita juga. Gak jauh beda dengan mereka. Bangsa Israel hidup di tengah-tengah yang dunia yang penuh godaan cobaan, kita juga. Karena kita sama-sama berjalan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang bobrok, yang tidak ideal. Sebagian dari kita mungkin saat ini ada yang sedang menjerit kesepian karena dibuang dan ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Sebagian dari kita mungkin ada yang sedang menjerit kesakitan karena penyakit gak kunjung sembuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berobat ke sana, berobat ke sini kok gak sembuh-sembuh. Sebagian dari kita mungkin ada yang sedang menjerit kelelahan karena usaha yang gak maju-maju sejak pandemi, mandek atau turun, pelayanan yang terasa hambar karena gini-gini doang, sekolah atau kuliah yang menguras waktu dan tenaga, belum lagi pekerjaan yang sampai sekarang gak dapet. Sebagian dari kita mungkin ada yang sedang menjerit ketakutan karena bayang-bayang masa lalu yang belum selesai.
Atau mungkin bayang-bayang masa depan yang buram, gelap sama sekali. Sebagian dari kita mungkin ada yang sedang menjerit di dalam diam. Karena kita sedang merasa, aku enggak layak untuk hidup. Aku enggak bisa apa-apa. Aku enggak punya apa-apa. Semua orang mengecewakan. Semua orang menyakitkan. Kayak lebih baik mengakhiri hidup ini. Atau mungkin sebagian dari kita ada yang sedang lengah dan lelah dengan realita yang gak cocok dengan yang kita harapkan. Sebagian dari kita mungkin ada yang sedang undur dari Allah. Pelan-pelan meninggalkan persekutuan dengan Allah. Pelan-pelan meninggalkan persekutuan dengan komunitas orang percaya. Pelan-pelan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sebagian dari kita mungkin saat ini ada yang sedang berusaha berjuang, naik, meninggalkan godaan dunia yang luar biasa memikat. Entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang gak ideal ini menjadi bagian kita selama kaki ini masih menginjak bumi. Tapi kabar baiknya adalah Allah sendiri berjanji akan ada waktunya Dia datang dan memulihkan segala sesuatu. Akan ada waktunya Allah di dalam pribadi Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia. Memulihkan segala sesuatu. Menghapus air mata yang sampai saat ini terus mengalir bahkan mungkin tertahan. Menghapus rasa sakit yang gak selesai-selesai. Akan ada waktunya. Kapan tapi Bapak Ibu Saudara? Itu bukan menjadi bagian kita. Waktu penggenapan janji Allah bahwa Dia akan datang kedua kali bukan menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah setia menanti-nantikan Dia. Setia menanti-nantikan Allah dengan penuh pengharapan. Benar, Tuhanku adalah Tuhan yang setia dari kekekalan sampai kekekalan. Kalau Dia berjanji Dia akan datang kembali memulihkan segala sesuatu, ya dan amin. Aku percaya dan aku berharap pada itu. Menantikan Tuhan dengan penuh kesiagaan, bukan sambil berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, tidak melakukan apapun, ikut arus dunia, bukan, dengan penuh kesiagaan. Ngapain? Ya berarti hari demi hari kita menjaga persekutuan di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Hari demi hari berjuang hidup seturut firman Tuhan. Hari demi hari berjuang hidup hanya bagi Kristus. Hari demi hari berjuang hidup menjaga kesaksian hidup kita ini loh. Supaya cocok sama identitas kita sebagai anak Allah. Hari demi hari hidup berjuang melayani Tuhan dan sesama. Hari demi hari hidup berjuang menjauhi dosa. Karena hanya dengan demikianlah kekuatan dari Allah pencipta langit dan bumi itu. Kekuatan dari Kristus yang pernah datang ke tengah-tengah dunia. Itu menjadi bagian kita. Untuk menjalani hidup di dalam dunia yang gak ideal ini. Jadi alih-alih kita mengeluh, alih-alih mundur dari Allah, Tuhan minta kita menanti-nantikan Dia dengan penuh pengharapan dan kesiagaan. Bapak Ibu Saudara, minggu ini sampai 4 minggu ke depan kita akan menjalani minggu Advent. Minggu-minggu yang menjadi kesempatan kita untuk mempersiapkan hati. Bukan hanya sekedar merayakan kelahiran Sang Juru Selamat gitu ya. Tapi mempersiapkan hati dalam menanti kedatangan Sang Juru Selamat itu yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan momennya itu akan datang karena Yesus sendiri juga berkata kedatangan Dia itu seperti pencuri, tidak terduga. Tapi yang kita tahu dan kita bisa lakukan dalam masa menunggu ini adalah dengan setia, dengan tekun, dengan siaga, menjaga hidup kita cocok dengan kebenaran firman Tuhan.
berjuang hari demi hari, menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Susah. Tapi dari sinilah kekuatan dari Allah itu menjadi bagian kita, menyertai engkau dan saya yang senantiasa mau dengan setia menanti-nantikan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan dan kesiagaan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang tidak hanya memberikan janji bahwa Engkau akan datang ke dalam dunia ini dan memulihkan segala sesuatu, tetapi juga Allah yang pasti akan menepati janjinya. Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki sikap hidup yang tepat di hadapan Tuhan. Menanti-nantikan Engkau dengan sepenuh hati kami. Menanti-nantikan Engkau dengan penuh pengharapan. Menanti-nantikan Engkau dengan setia. Menanti-nantikan Engkau datang. Menepati janjimu dengan penuh kesiagaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan dan biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja hidup dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.